Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi pada mata kuliah Good Corporate and Governance dengan judul pengungkapan Good Corporate and Governance pada PT Mayora Indah Tbk. Kami tim kelompok 8 terdiri dari saya sendiri Suwondo, berikut ada Mbak Maria Erni, ada Mbak Olivia Pamela, ada Mbak Amalini Aulia, ada Mbak Fajaria, dan ada Ibu Siti Samsiah. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, transparansi struktur kepemilikan. Yang kedua adalah kualitas laporan keuangan. Yang ketiga adalah pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa. Yang keempat adalah pengungkapan atas transaksi hubungan saham perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Yang kelima adalah eksternal auditor dan internal auditor. Yang keenam, media komunikasi perusahaan. Yang ketujuh, penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Dan yang terakhir, yaitu adalah website perusahaan dan hubungan investor. Transparansi struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan PT Mayora Indah Tbk dimiliki oleh pemegang saham utama dan mengawasi langsung pengelolaan manajemen saham. Berikut adalah model struktur dari PT Mayora Indah Tbk. Transparansi struktur kepemilikan PT Mayora Indah Tbk itu memungkinkan investor untuk memahami dengan jelas siapa yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan. Informasi ini penting untuk menilai risiko dan potensi keuntungan investasi di perusahaan. Pada struktur di samping itu kita bisa melihat pemegang saham tertinggi yaitu pada PT Yunita Branindo dengan presentasi kepemilikan yaitu sebesar 32,93%. Disusul oleh PT Mayora Dana Utama sebesar 26,14%, Jogi Hendra Atmaja itu sebesar 25,24%, dan masyarakat atau publik itu sebesar 15,69%. Terkait masalah kualitas laporan keuangan, berdasarkan dokumen yang tersedia, laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk tahun 2023 itu disusun dengan rapi, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Beberapa poin yang menunjukkan kualitas laporan tahunan perusahaan antara lain, yang pertama adalah kejelasan dan ringkasan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan format yang rapi. Terus relevansi, yaitu mencakup informasi yang relevan bagi investor seperti kinerja keuangan, operasional, dan prospek masa depan perusahaan. Selanjutnya adalah akurasi, yaitu akurat dan didukung oleh data yang terverifikasi. Terbanding itu disusun dengan format yang konsisten dari tahun ke tahun sehingga memudahkan investor untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Komprehensif itu mencakup semua aspek penting kinerja perusahaan, termasuk kinerja keuangan, operasional, dan prospek masa depan. Visualisasi, penggunaan grafik tabel dan diagram membuat laporan tahunan itu lebih menarik dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah wajar, yaitu mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan dan tidak menyesatkan. Terkait masalah kualitas laporan keuangan, itu yang pertama laporan keuangan audit. Laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk 2023 itu telah diaudit olai akuntan publik yang independen. Kemudian ada analisis kinerja. Laporan tahunan menyajikan analisis mendalam mengenai kinerja perusahaan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan prospek masa depan. Selanjutnya adalah informasi korporasi. Laporan tahunan memuat informasi lengkap mengenai struktur organisasi, dewan direksi, komisaris, dan karyawan perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Emi. Oke, baik. Berikutnya adalah pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa PT Mayora Indah Tbk. Pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa oleh PT Mayora mengacu pada kewajiban perusahaan untuk secara jelas dan transparan menyampaikan informasi terkait transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Nah, hubungan istimewa ini dapat terjadi apabila antara perusahaan dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau manajemen tingkat atas atau entitas yang terkait secara dekat dengan perusahaan.
Nah, penting untuk dicatat bahwa pengungkapan ini penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemegang saham dan publik. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi potensi konflik kepentingan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Beberapa hal yang umumnya diungkapkan dalam laporan atau pengumuman mengenai transaksi hubungan istimewa antara lain yaitu pihak yang terlibat, dalam hal ini nama dan hubungan pihak yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan. Hal ini berarti PT Mayora dengan hubungan yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian ada deskripsi transaksi, yaitu meliputi rincian mengenai jenis transaksi yang dilakukan, seperti penjualan, pembelian, atau transaksi keuangan lainnya. Kemudian nilai transaksinya, yaitu besarnya nilai transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal ini tetap PT Mayora dengan pihak istimewa lainnya. Nah, kemudian syarat-syarat transaksi yaitu berisi informasi mengenai syarat-syarat utama dari transaksi tersebut, termasuk harga, jangka waktu, dan ketentuan lain yang relevan. Lalu kemudian ada justifikasi. Nah, kemudian penjelasan mengenai alasan atau kepentingan bisnis di balik transaksi tersebut. Transaksi istimewa maksudnya. Untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan atas dasar yang wajar dan menguntungkan kedua belah pihak atau perusahaan. Lalu kemudian perusahaan pengendalian, di mana langkah-langkah atau prosedur pengendalian internal yang diterapkan perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi hubungan istimewa tersebut tidak merugikan perusahaan atau para pemegang saham. Nah, pengungkapan yang tepat dan jelas mengenai transaksi hubungan istimewa membantu membangun kepercayaan dan menjaga reputasi perusahaan di mata pemegang saham dan publik secara umum. Perusahaan juga harus mematuhi regulasi dan standar pelaporan yang berlaku di pasar modal atau otoritas yang mengawasi kegiatan perusahaan tersebut. Next slide. Nah, di sini kita ada contoh pengungkapan transaksi hubungan istimewa. Nah, contoh pengungkapan transaksi hubungan istimewa PT Mayora Tbk, yaitu pada tahun 2023, PT Mayora melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaannya. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.04/2019 tentang transaksi material dan atau transaksi hubungan istimewa. Yang pertama, pihak yang terlibat, yaitu Direktur Utama Tuan Ahmad, lalu kemudian PT Anugrah Sentosa, entitas yang dimiliki oleh saudara perempuan Direktur Utama. Kemudian yang kedua, deskripsi transaksinya, yaitu pembelian bahan baku kopi senilai 5 miliar dari PT Anugrah Sentosa oleh PT Mayora. Lalu kemudian nilai transaksinya. Nah, nilai transaksi tersebut dilakukan dengan nilai sebesar 5 miliar. Lalu adapun syarat-syarat transaksinya yaitu yang pertama, harga pembelian ditetapkan sesuai dengan pasar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Kemudian yang kedua, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 50% pada tanggal transaksi dan 50% pada tanggal 30 hari setelah penyerahan bahan baku. Kemudian ada justifikasinya, yang pertama yaitu transaksi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional PT Mayora Tbk untuk memenuhi permintaan bahan baku kopi yang berkualitas, yang juga merupakan salah satu fokus untuk meningkatkan kualitas produk PT Mayora. Lalu kemudian yang keenam ada prosedur pengendalian, di mana sebelum transaksi ini dilaksanakan telah dilakukan evaluasi dan persetujuan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi ini dilakukan atas dasar yang wajar dan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami maksudnya. Baik, terima kasih Kak Emi. Ya. Pengungkapan atas transaksi hubungan saham perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris atau disebut dengan istilah insider trading. Insider trading ini adalah perdagangan saham perusahaan publik atau surat berharga lainnya seperti obligasi atau opsi saham oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan. Di berbagai negara, perdagangan berdasarkan informasi dari orang dalam ini adalah ilegal. Nah, pada website PT Mayora Indah Tbk dari mayoraindah.co.id tertulis secara jelas struktur kepemilikan Mayora Indah termasuk komposisi pemegang sahamnya. Jadi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham perusahaan tertera nama-namanya, yaitu Pak Yogi Hendra Atmaja sebagai komisaris utama memiliki saham sebesar 25,22%,
Andre Sukandre Atmaja sebagai Direktur Utama memiliki saham 1.711.400, dan terakhir Pak Hendrik Polisar sebagai Direktur Keuangan juga memiliki saham atas PT Mayora Indah, yaitu sebesar 179.700 lembar saham. Nah, pengungkapan atas transaksi saham ini dikutip juga dari laporan tahun 2023 PT Mayora Indah. Ini tertulis jelas bahwa perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Jadi dari laporannya ini bisa kita lihat pada tabel di bawah ada berbagai aspek yang dinilai. Nah, salah satunya di prinsip 7 meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan. Jadi yang pertama ini, rekomendasi pertamanya, perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah insider trading. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh PT Mayora Indah Tbk. Demikian, selanjutnya akan dibacakan presentasinya oleh Kak Fajaria. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Amelini. Saya akan langsung membacakan materinya, yaitu External Auditor dan Internal Auditor. Internal Auditor dalam laporan tahunan 2023, PT Mayora Indah Tbk menguraikan peranan penting dari internal auditor dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai peranan internal auditor di PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, evaluasi dan pengendalian internal, kemudian peningkatan efisiensi operasional, berikutnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi, dan yang terakhir laporan dan rekomendasi. Tugas internal auditor sebagai pengawasan dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan. Audit operasional untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar industri, dan kebijakan internal perusahaan. Dan yang terakhir, pelaporan dan rekomendasi hasil temuan dari audit internal dilaporkan kepada manajemen dan Dewan Komisaris melalui komite audit. Sedangkan eksternal auditor dalam laporan tahunan 2023, peranan eksternal auditor PT Mayora Indah Tbk dalam penerapan good corporate governance mencakup 1. Audit laporan keuangan adalah eksternal auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, opini independen, yaitu memberikan opini independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi pengendalian internal, yaitu menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang berhubungan dengan pelaporan keuangan dan operasional perusahaan. Dan yang keempat, regulasi kepatuhan regulasi, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian, tugas eksternal auditor adalah 1. Memberikan opini atas laporan yang telah dikerjakan. Kemudian, melakukan review yang dilakukan secara periodik atau tahunan. Berikutnya, melakukan penilaian secara periodik atau tahunan. Kemudian melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip PSAK atau SAK. Dan yang terakhir, bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan kerja profesional dalam melakukan audit. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mbak Olive. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fajaria. Yang berikut ada media komunikasi. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi atau ingin menghubungi perseroan, dapat menghubungi alamat di bawah ini.
Kantor PT Mayora Indah Tbk, Gedung Mayora, lantai 8, Jalan Tomang Raya, nomor 21 sampai 23, Jakarta Barat. Call center 021 8063 7700 dan customer service di email consumer@mayora.co.id, investor relation di email corporate secretary@mayora.co.id, whistleblower di email pelaporan pelanggaran@mayora.co.id, dan job application di mayora@mayora.co.id. Yang berikut ada penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu akan sangat membantu perusahaan dalam mendapatkan investasi dari pihak investor. Pemakai laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan laporan secara cepat dan tepat agar keakuratan laporan keuangan tetap terjaga dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan dan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang. Karena jika laporan keuangan tidak disampaikan tepat waktu, maka informasi tersebut akan kehilangan manfaat serta nilai bagi para pihak stakeholder. Ketepatan waktu laporan keuangan menurut Kieso et al. Tahun 2007 dalam Nurmiati tahun 2006 halaman 170 adalah tentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal penyerahan ke OJK. Jika dilihat dari laporan keuangan tahunan PT Mayora Indah Tbk, laporan yang disajikan kepada publik yang disusun oleh auditor internal yang telah terdaftar secara resmi di OJK sudah akurat sesuai dengan peraturan standar akuntansi di Indonesia dan juga sudah tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh OJK. Yang berikut ada hubungan investor. Dalam laporan tahunan tahun 2023, PT Mayora Indah Tbk menguraikan tentang hubungan investor berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 32/SE-OJK.04/205 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2015. Surat edaran ini merupakan panduan bagi perusahaan terbuka di Indonesia, termasuk PT Mayora Indah Tbk, dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja perusahaan, serta melindungi kepentingan pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti. Terima kasih Mbak Olive. Untuk hubungan investor itu bisa terlihat dalam aspek A dan aspek D, yaitu aspek A prinsip 1. Prinsip 1 yaitu meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Di situ terlihat perusahaan terbuka mengumumkan secara terbuka mengenai laporan keuangannya kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu terdiri dari poin 1, 1, 1, 2, 1, 3, saya nggak kelihatan. Itu seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUTS tahunan. Ringkasan RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 3 tahun. Selama 1 tahun. Itu sudah dilaksanakan. Yang kedua, yang poin prinsip 2
meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham dan investor. Itu terlihat perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor melalui suara voting. Yang kedua, perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. Itu telah dilaksanakan. Slide selanjutnya. Mas Wondo, slide selanjutnya. Website perusahaan. Website perusahaan adalah representasi digital dari perusahaan, adalah pusat informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan, produk dan layanan dalam waktu 24 jam setiap harinya. Konten utama yang harus ada di website perusahaan adalah profil perusahaan, sejarah singkat, visi misi, nilai perusahaan, dan struktur organisasi. Produk dan layanan, deskripsi lengkap tentang produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk fitur, manfaat, dan cara pemesanan. Investor relation, yaitu berupa laporan keuangan terbaru, rilis pers terkait kinerja keuangan dan perkembangan perusahaan, presentasi investor, informasi kontak untuk investor relation, berita dan acara. Berita terbaru tentang perusahaan, acara perusahaan, dan pengumuman penting lainnya. Karir, informasi tentang keuangan, tentang lowongan pekerjaan yang tersedia dan proses rekrutmen. Kontak, informasi kontak yang lengkap, termasuk alamat, nomor telepon, email, dan formulir kontak yang telah dijelaskan oleh rekan kami Olive tadi di atas. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Silakan Mas Wondo. Baik, terima kasih atas paparannya. Kami dari kelompok 8 dengan ini mengucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.